Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dan juga tamu undangan yang sudah hadir memenuhi undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang mana pada hari ini, siang ini kita santai aja ya Pak ya, ngobrol terkait Indonesia siaga tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Nah ini udah biasa banget, kita sering dengar dari tema-tema ini yang ada. Nah, oh ya sebelumnya saya di sini akan memandu sebagai moderator untuk media talk siang ini. Saya Fitratur, bisa dipanggil Mbak Atun aja. Nah, di samping saya ini ada narasumber kami yang baru saya temui juga, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Priyadi Santoso. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir di sini bersama kami. Nah, ya, TPPO sendiri ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan ya, yang sangat kompleks dengan juga dengan alasan dan juga multifaktor yang tidak kalah kompleks gitu, dan juga berbagai macam modus operandi serta cara yang dijalankan atau digunakan sangat beragam di era keterbukaan informasi saat ini. Semakin berkembang yang kasus-kasus yang ada gitu ya Pak di luar sana, tidak hanya melibatkan perempuan yang dewasa, namun juga anak-anak perempuan dan juga laki-laki dan laki-laki dewasa dan juga anak laki-laki. Namun memang persentasenya kalau kita lihat masih banyak ditemukan ini korban perempuan lebih banyak ketimbang korban dari laki-laki itu sendiri ya Pak. Nah, dari pemerintah sendiri sudah menerbitkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang itu tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya juga sudah dilakukan gugus tugas ya, gugus tugas dari pemerintah sendiri ini juga tengah diperbaharui. Nah, untuk bahan diskusi ini kami akan mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan serahkan langsung ke Bapak terkait kebijakan nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dari Kementerian PPA. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Atun. Mbak Atun enak panggilannya, terlalu singkat. Dan terhormat teman-teman semuanya dari kalangan media, dan juga saya terima kasih dari jajaran Humas yang memfasilitasi di kegiatan ini sehingga kami bisa menyampaikan progres ya, paling enggak gambaran terkini apa yang sudah kami lakukan, dan nanti akan mencoba paparkan terkait seperti apa sesungguhnya kebijakan nasional dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Nah, kami memang ini cukup lama sebenarnya ya, sebagai informasi saja bahwa ini dulu sebelum tahun 2007 itu tindak pidana perdagangan orang itu kan memang di Kementerian PPA ini ditempelkan gitu ya, di Deputi Perlindungan Perempuan waktu itu. Hanya tidak terstruktur dengan baik karena memang sifatnya kan yang belum, kasus-kasus itu belum sampai seperti sekarang. Nah, kemudian sampai akhirnya dibuatlah atau disusun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu. Kemudian mulai struktur di kami itu juga akhirnya ada yang menangani asisten khusus tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian karena nomenklatur perubahan, sehingga sekarang digabung lagi. Jadi di kami itu di perlindungan pekerja dan tindak pidana perdagangan orang, karena memang kebutuhan organisasi dan perampingan sehingga harus seperti ini, artinya tidak khusus menangani tindak pidana perdagangan orang. Slide berikutnya Sob. Nah, bentuk secara umum itu kan bentuk yang umum terjadi baik di luar maupun di dalam negeri itu mulai dari kerja paksa seks dan eksploitasi seks, kemudian ada pekerja rumah tangga, kemudian ada juga
bentuk lain dari pekerja migran. Pekerja migran juga dominan nanti juga pekerja rumah tangga yang biasanya sering mengalami atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian itu juga ada yang keempat itu penari, penghibur, dan pertukaran budaya terutama di luar negeri. Kemudian ada pengantin pesanan terutama untuk yang di luar negeri. Kemudian juga ada beberapa bentuk buruh pekerja anak terutama di Indonesia sendiri. Jadi kalau kita misalnya nanti kita temui di kawasan biasanya perikanan atau di pantai gitu, ada anak-anak yang dipekerjakan untuk menjemur ikan, atau tapi dia dikontrol di situ banget gitu, misalnya seperti itu adalah bentuk-bentuk praktek perdagangan orang juga. Lanjut. Kemudian data ini saya cuma sedikit saja yang saya tampilkan. Jadi kami kan memiliki sistem informasi perlindungan perlindungan perempuan dan anak. Jadi Simponi PPA itu bisa diakses dari teman-teman media, bisa langsung membuka di webnya. Itu juga sudah ada. Jadi secara kasus-kasus kekerasan dari sana, termasuk di dalamnya ada TPPO juga gitu. Nah, ini korbannya memang yang paling banyak di situ. Kelihatan ada trennya dari peningkatan dari tahun ke tahun. Sekarang yang tahun 2002 memang ada penurunan. Itu karena bisa jadi karena kemarin pandemi itu berpengaruh. Kemudian kalau yang tahun sebelumnya biasanya kan karena masih gencar yang pengiriman kerja ke luar negeri itu biasanya, dan mereka kan yang unprosedur, jadi yang tidak melalui prosedur resmi, itulah yang mereka biasanya trafficking. Jadi ada pesanan dari luar negeri, terus langsung dari seseorang merekrut, kemudian diuruskan paspor dan segala macam, langsung berangkat. Nah, akhirnya tidak tercatat, tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan dia tidak sesuai biasanya dengan yang dijanjikan kerja. Itu sudah masuk kategori tidak pidana perdagangan orang, dan dia pun akhirnya tidak bisa mengakses apa-apa ketika mengalami kekerasan, pelanggaran itu. Lanjut. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini? Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita sudah memiliki Undang-Undang 21 tahun 2007. Kemudian dari sini kita juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah, jadi turunan dari Undang-Undang 2007 itu sudah membuat PP-nya, yang dimana di dalamnya itu meliputi bagaimana mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban, dan dimana dalam hal ini urusan PPA itu sebagai yang menyelenggarakan PPD, dalam arti layanan secara koordinatifnya itu memang ada di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mengingat korban tadi yang lebih dominan perempuan dan anak. Kemudian dari Permen PP tersebut itu diperbaiki, menjadi diturunkan kepada kita selain PP, artinya kita juga menyusun Perpres, jadi supaya lebih kuat lagi. Perpres nomor 69 tahun 2008, kemudian karena perkembangan situasi terkini sehingga diperbaiki dengan PP 22 tahun 2021. Jadi gugus tugasnya pun kita perbaiki. Jadi yang paling kelihatan adalah yang dulu 19 Kementerian Negara, kemudian berkembang menjadi 24, sehingga ditambah dari masuknya Menko Polhukam sebagai ketua dua. Dulu hanya Menko PMK. Kemudian kami selaku gugus tugas, kami juga sudah menyusun peraturan menterinya. Jadi di situ ada Permen 10 tentang pembentukan dan penguatan gugus tugas. Kemudian ada ketua harian. Ketua harian kami juga sudah menerbitkannya, itu tentang gugus tugas. Jadi di sini dengan Permen nomor 8 tahun 2021 tentang SOP-nya, ini yang juga kami bawa ke berbagai daerah untuk dilakukan pelatihan terkait SOP ini. Nah, kemudian dari Perpres yang ada itu juga kami sudah buat Perpres yang berikutnya. Jadi kami fasilitasi untuk penyusunan itu sampai terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2023 itu tentang rencana aksi nasionalnya.
Jadi komitmen dari 24 negara itu tertuang dalam Perpres ini, dalam Perpres nomor 19 tersebut. Lanjut. Nah, tantangan dalam pencegahan dan penanganan TPO mulai dari karena isunya setiap kementerian lembaga kadang masih belum menjadi isu prioritasnya, meskipun sudah dibilang tadi darurat. Presiden juga menyampaikan itu sebagai darurat ya. Tapi seperti itu, sehingga kenapa harus sampai dibuat rencana aksi nasional itu tentu adalah untuk menggugah dari komitmen setiap kementerian lembaga. Kemudian kami juga lakukan sosialisasi dan advokasi kepada daerah-daerah, terutama di daerah yang selama ini rentan terhadap TPO. Jadi ada beberapa provinsi seperti dan nanti kita bedakan antara yang daerah pengirim, daerah asal itu ya, asal dari pekerja biasanya, kemudian di daerah transit dan sekaligus sebagai daerah tujuan itu juga dilakukan. Kemudian kami upayakan juga tentang data dan informasi ini yang masih belum terintegrasi dengan baik, karena untuk menyatukan ini kan ada perspektifnya kalau kami korban, sementara dari reskrim atau dari itu kan data kasusnya lebih kepada pelaku nanti kan urusannya. Jadi untuk hal-hal seperti ini memang perlu lebih intensif untuk pertemuan-pertemuan untuk membahas tersebut. Kemudian belum optimalnya manajemen layanan bagi korban, jadi kami juga makanya kami sering ke daerah-daerah untuk melakukan pelatihan itu. Kemudian konvergensi program, jadi ada cross saling mengisi dari berbagai kegiatan tersebut, intinya ranahnya untuk pencegahan dan penanganan. Lanjut. Kemudian ini anggotanya ini struktur yang di pusat, jadi Menko PMK, Polhukam. Nanti setiap daerah juga tentu sesuai dengan kebutuhan, tidak otomatis kan turunan dari PMK itu apa, kalau di gubernur atau di provinsi kan tidak seperti itu ya. Karena nanti ada yang ketuanya sekda dengan tanggung jawabnya kepada gubernur, kemudian biasanya yang menjadi sekretariatnya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, kemudian kira-kira seperti itu sampai di kabupaten kota juga demikian. Kemudian mereka juga kalau di pusat ada rencana aksi nasional, maka di daerah dia juga melalui RAD, rencana aksi daerah. Jadi di situ sudah diamankan. Lanjut. Ini anggotanya, jadi strukturnya seperti itu. Jadi kami Kementerian PPA sebagai ketua harian, ketua 1-2-nya adalah dari PMK sama Polhukam. Kemudian gugus tugasnya di situ juga sudah jelas siapa-siapa ketuanya. Terus anggotanya ada 24 kementerian lembaga, termasuk di situ yang Kamla masuk, kemudian dari KKP juga masuk. Jadi karena memang trafficking ternyata banyak juga di area yang terkait dengan kelautan, misalnya seperti itu. Lanjut. Ini kira-kira ini sebagai strateginya ya, sekaligus dari 6 subgugus tugas itu sebenarnya sekaligus sebagai strateginya pencegahan itu yang koordinatornya Kementerian PPA. Kalau untuk Rehabkes, Kemenkes, Rehab SOS, pengulangan dan integrasi itu adalah tanggung jawabnya Kemensos. Terus pengembangan norma hukum Kemenkumham, kemudian penegakan hukum Bareskrim Polri, dan kerjasama koordinasi di Kemenaker. Namun yang kaitan untuk bagaimana dengan penegakan hukum itu sama sampai kepada kerjasama itu nanti di Polhukam yang selalu mengkoordinasikannya ini. Itu kira-kira seperti itu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah disepakati di dalam rencana aksi nasional tersebut. Terus kemudian kewajibannya, jadi penganggaran itu juga sudah diamanatkan di sana. Jadi antara baik di pusat maupun di daerah itu juga sudah dituangkan dalam peraturan presiden tersebut, sehingga ini sebagai acuan bagi daerah maupun bagi kementerian lembaga ketika untuk menganggarkan ini kaitan tindak pidana perdagangan orang ini. Lanjut. Masih ada ini yang jadi kami juga ya, gugus tugas itu kemudian juga melakukan tanggung jawabnya kan mengkoordinasikan sampai kepada daerah. Kemudian kami juga memfasilitasi agar mereka itu menyusun rencana aksi. Jadi rencana aksi nasional itu kan supaya linear.
jangan sampai hanya di pusat tapi nanti nggak nyambung dengan daerah itu, makanya difasilitasi juga regenerasi daerahnya seperti apa, karena mereka kalau nggak dilakukan seperti itu mereka merasa memiliki prioritas sendiri-sendiri setiap daerah itu, padahal ini adalah sudah menjadi kesepakatan nasional gitu. Terus ya untuk mekanismenya yang selama ini ya kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi nanti di Perpres itu yang harus kita tekankan dari 19 ini adalah memastikan kan dari mulai tantangan, kemudian sasaran, kemudian indikatornya apa, kemudian aksinya apa, itu yang sudah dituangkan. Tapi dari situ yang harus di-break lagi, aksinya itu kalau dia bilang seperti ini, wujudnya apa, itu yang harus kita pastikan nantinya, karena mereka kan tidak hanya berjanji di situ, tapi konkretnya seperti apa, kemudian yang disasar siapa, outcome-nya apa, itu harus jelas seperti itu. Dan itu kami selaku ketua harian itu tentu harus memfasilitasi pertemuan-pertemuan semacam itu. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari kami melakukan advokasi, kami juga membuat turunan kebijakan, KIE-nya kami juga membuat, dan kami banyak kerjasama juga dengan IOM, kemudian juga dengan para aktivis dari pekerja migran itu menyusun berbagai kepentingan untuk KIE, bahan-bahan KIE, terus sampai kepada kadang-kadang penanganan kasus pun melibatkan mereka, karena mereka selama ini yang sudah tentu yang sudah expert itu kan kita ajak untuk bersama-sama. Kemudian lanjut lagi ada beberapa kasus contoh yang selama ini sudah ditangani ya, misalnya seperti itu. Ini kan hanya cuplikan-cuplikan sedikit. Terus lanjut yang berikutnya, yang ini yang tadi saya ceritakan, online scamming. Jadi di situ ketika ada laporan maka dalam hal ini dilakukan gugus tugas, kalau dikembalikan kepada permasalahan di daerahnya seperti apa, kemudian tentu pusat yang mengkomunikasikan, dan kami bergerak dengan yang di gugus tugas di pusat itu kan ada Kementerian Luar Negeri, ada reskrimnya dan segala macam, itu nanti mereka sesuai dengan tugas fungsinya bergerak, dan tentu dilakukan asesmen kebutuhannya apa. Kadang-kadang juga kan kita ada yang ternyata bukan trafficking, kadang-kadang hanya kasus ketenaga kerjaan biasa gitu. Tapi mereka bekerjanya dengan rekrutan sendiri, artinya berangkat sendiri, tidak pakai yang prosedur yang melalui pengiriman selama ini yang dilakukan gitu. Nah itu kemudian juga kalau sampai para korbannya kemudian dipulangkan, itu juga pemulangannya kan tadi Kemsos yang bertanggung jawab, tapi kemudian juga harus kita pastikan sampai di daerahnya masing-masing itu jangan nanti sampai ada kasus berulang dia berangkat lagi akhirnya, karena kadang-kadang kan ada yang merasa malu sehingga dia terus pergi lagi gitu. Jadi itu kadang-kadang yang terjadi. Kira-kira seperti itu gambaran secara umum yang kami sudah upayakan. Memang untuk ke depan kami masih banyak hal yang akan kami lakukan, tentu nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Priyadi Santoso. Menyangkut yang tadi nih Pak soal penanganan ya, yang baru tadi dipaparkan penanganan kasus TPPO, soal yang online scamming tadi itu kan masih banyak tuh Pak orang-orang yang suka datang lagi ke sana gitu, walaupun sudah dikasih tahu bahaya seperti itu di sana ya. Itu gimana Pak dari pemerintah sendiri? Memang kan harus ada kerjasama ke pemerintah daerah ini diberikan edukasinya seperti apa nih, sosialisasinya gitu ke para masyarakat yang ada di sana perempuan? Ya kami kan ada beberapa kerjasama dengan kami juga dalam hal ini dengan lembaga masyarakat, atau itu kan pelibatan masyarakat itu kami lakukan juga ya untuk mensosialisasikan banyak hal. Terus yang namanya iming-iming kerja di luar negeri, tapi bukan hanya itu, tentu kami harapkan nanti dunia usaha juga bisa bergerak supaya mereka bisa juga memperluas kesempatan kerja sehingga tidak menarik
pada supaya pergi ke luar negeri gitu. Walaupun memang ini kan tidak bisa kita hindari, yang namanya mereka setiap orang apalagi dengan teknologi terkini itu udah gampang sekali, begitu dapat informasi tertarik, apalagi udah dijanjikan ada orang yang udah pokoknya kamu tenang aja, semua saya urusin, kamu tinggal berangkat. Nah itu yang harus hati-hati. Artinya kita benar-benar harus cek, yang sebagai warga negara itu jangan gampang percaya gitu saja. Jadi itu makanya perlu banyak-banyak kita gali informasi. Sebenarnya di sana kan sumber-sumber di dinas ketenagakerjaan di setempat itu kan tentu juga bisa memberikan informasi. Kemudian di sumber-sumber lain tentu bisa juga diminta klarifikasi seandainya ada tawaran-tawaran seperti itu. Itu kira-kira kalau untuk pencegahan ya. Itu pencegahan yang berkoordinasi dengan lembaga masyarakat gitu ya Pak di daerah. Nah ini juga tadi dari RAN tadi itu kan menindaklanjuti aturan pemerintah dalam memberantas TPPO gitu Pak di Indonesia, karena ada sekitar 550 laporan gitu yang kasus TPPO yang dilaporkan, dan juga menyasar 2.648 orang yang menjadi korban ini. Masih banyak, masih ribuan begitu korban-korban yang ada di sini. Nah itu kebanyakan memang persentasenya ke perempuan dewasa, lagi-lagi ke perempuan gitu Pak. Ini dari presentasinya sendiri, dari persentase perempuan ke laki-laki itu memang lebih banyak perempuan nih, gimana Pak ini? Ya, kalau untuk semacam ini sebenarnya memang kita juga sudah gencar ya di dalam arti menggerakkan tadi yang mulai dari masyarakat, kemudian juga dinas pemerintah daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pelindungan anak, itu pun juga secara koordinasi dengan dinas terkait, artinya dinas tenaga kerja, ada juga dinas UKM, segala macam itu sebenarnya yang sudah masuk selama ini juga dijaring, kemudian berjejaring maksudnya. Itu adalah bentuk-bentuk dalam rangka pencegahan memang, tapi tidak bisa dihindarkan tadi yang kembali kepada, apalagi kalau daerah-daerah yang sudah terbiasa seperti mohon maaf yang sering terjadi itu kan di Indramayu, di Sukabumi misalnya, itu karena gencarnya si ini dan budaya lokal setempat itu. Saya juga ingat di Jawa Timur, di daerah saya misalnya di Blitar atau di Malang, itu juga semacam itu. Jadi mereka akhirnya terbentuk, anaknya pun cita-citanya nggak usah banyak-banyak nggak penting-penting sekolah, itu karena melihat orang tuanya. Nah ini yang harus, pola-pola ini, pengasuhan semacam ini yang harus kita kuatkan supaya mereka itu menyadari betul permasalahan-permasalahan yang dialami. Biasanya di awalnya mereka dikirim itu aman karena sudah pengalaman, biasanya ngenteni, akhirnya pas berangkat berikutnya yang bermasalah, tinggal meninggalkan hutan saja. Itu yang banyak terjadi. Baik, itu yang terjadi ya. Oh ya, terkait satu lagi Pak, sebelum nanti pertanyaan dari wartawan-wartawan, saya mau bertanya terkait yang gugus tugas tadi Pak. Ini langkah-langkah pemerintah apa saja sih yang sudah dilakukan pasca ini kan sudah diperbarui ya Pak gugus tugasnya, dan dari awalnya tadi ke Menko PMK, koordinator data, sekarang ke Menko Polhukam seperti itu. Nah ini apa saja Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait sudah diperbaruinya ini gugus tugas? Saya luruskan, dulu itu cuma satu ketuanya, hanya Menko PMK, kemudian karena perkembangan dan untuk menambah daya kekuatannya sehingga sekarang ditambah jadi ada ketua dua, itu Menko Polhukam, itu sebagai ketua duanya, lebih kepada penegakan hukum untuk yang kaitan-kaitan hukum lah pokoknya, karena TPPO ini kan kejahatan luar biasa yang melanggar harkat martabat manusia, sehingga semua pihak itu kan kita harapkan untuk bisa saling sinergi. Kemudian yang terkait dengan tusi pencegahan sama tusi penanganan. Nah ketika bicara penanganan maka Polhukam di situ yang nanti akan banyak lebih bisa mengkoordinasikan dan juga mempresurukan, itu lebih ke situ. Terus kemudian sekarang masih ditambah lagi dari yang dulu kan tidak hanya
tidak hanya itu loh, untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik, maka ketua harian itu harus membuat subgugus tugas. Nah itu diantaranya sekarang kan lebih diperkuat lagi. Jadi misalnya untuk Rehabkes, jadi Kementerian Kesehatan itu membuat polisi apa kira-kira seperti dan rencana kegiatannya apa saja supaya sampai ke daerah itu seperti apa. Itu kemudian juga misalnya rehab untuk sosial dan pemulangan, maka di situ juga nanti lebih dipertajam lagi yang selama dan itu sudah dituangkan dalam rencana aksi. Kira-kira seperti itu yang terkini ya. Jadi tapi memang ini kan baru terbit banget sehingga kami harus nanti insya Allah tanggal 28 kami akan publikasikan lagi. Kalau untuk edaran sendiri kami sudah cukup lama, kira-kira ada begitu nggak lama dari terbit Perpres tanda tangan Presiden, kami juga sudah langsung sampaikan ke daerah. Kemudian juga kami juga rencana sampaikan kepada partisipasi masyarakat, jadi lembaga-lembaga masyarakat juga kami edarkan. Kemudian kami tentu harus perjelas lagi dan di-break lagi, artinya kita urai lagi dari rencana aksi tadi itu kira-kira aktivitasnya apa, itu seperti apa, itu kan harus kita pastikan. Nah ini kira-kira seperti itu. Terima kasih. Berarti maksudnya tadi 28 Maret ini ya Pak ya, nanti mau adakan perkumpulan seperti itu Pak, dari pemerintah ke pemerintah daerah juga dengan melibatkan masyarakat gitu ya. Oh yang pusat dulu, baik. Oke, itu tadi paparan sekaligus sedikit memantik diskusi pada siang hari ini. Mungkin ada teman-teman jurnalis yang mau tanya. Sudah ada satu penanya Pak. Selamat siang semuanya, kawan-kawan dan Pak Priyadi. Izin Pak, saya Rizky dari Republika ingin bertanya terkait kasus yang di Tretes Pak, yang baru-baru ini, yang perempuan berapa sih? 43 itu ya jadi LC itu Pak, kira-kira sampai saat ini koordinasinya seperti apa dengan PPA dan apa langkah yang bakal diambil, karena kan ini kasus yang cukup paling update ya saat ini Pak ya untuk jenis TPO Pak. Makasih banyak Pak. Barangkali ada lagi teman-teman jurnalis yang mau tanya. Iya Pak. Terima kasih, selamat siang Pak Mas Pri. Saya mau tanyakan syarat untuk pekerja migran itu minimalnya apa ya Pak ya? Ada kasus nih Pak, salah seorang tetangga saya, dia itu kerja migran ke Kamboja, dia itu putus sekolah, dia tanpa surat apapun bisa diberangkatkan ke Kamboja. Yang jadi masalah itu kan harus ada surat-surat yang paling bisa ataupun apa ya. Dia konfirmasi ke orang tuanya memang sudah ada di sana. Kok ini anak kok bisa tembus masuk ke sana tanpa surat-surat Pak? Apa ada kerjasama dengan pihak yang warga visa ataupun gimana Pak? Yang keduanya, karena dia nggak ada surat, untuk kembalinya itu dia tidak bisa. Karena dia di Kamboja terbengkalai, tidak ada yang bantu Pak. Untuk masalah ini Pak, untuk pengaduannya kemana Pak ya? Terima kasih Pak. Ya, itu tadi satu. Tadi terkait kasus yang baru-baru ini terjadi ya Pak ya, yang di Tretes ya satu. Yang kedua ini terkait syarat-syarat apa aja sih yang perlu dilengkapi oleh migran ya, maksudnya para TKI yang mau kerja di luar negeri itu. Terus kendalanya pas pulang ini karena nggak ada surat-surat, jadi dia nggak bisa pulang gitu ya Pak ya. Oke, boleh mungkin Pak dijawab yang pertama dulu atau yang kedua? Pertama yang kasus Tretes, kami justru dapat baru nih. Mungkin teman-teman nanti bisa update ya, teman saya nih Mbak Irin maupun Mbak Ika. Tapi intinya ini kan harus bergerak karena di gugus tugas yang ada di Jawa Timur itu kan juga sudah ada, dan Tretes tentu kan masuk kawasan
Kabupaten Pasuruan. Nah kalau yang lalu itu memang ada, kalau nggak salah itu ada 4 atau 5, itu ada yang 2 anak itu statusnya anak itu 2, terus yang perempuannya sekian lebihnya itu sudah ditangani oleh UPTD PPA yang ada di provinsi. Itu mereka juga sudah tangani, mereka dipenuhi hak-haknya yang sesuai dengan yang selama ini sesuai kebutuhan dari asesmen tersebut itu sudah dilakukan. Tapi untuk follow up-nya tentu tidak hanya sekedar dia dipulangkan, itu kan yang harus dilakukan pemantauan berikutnya. Jadi dipastikan mereka sampai kepada pemulihannya. Itu kemudian juga mereka kalau yang perempuan-perempuan ini nanti ini biasanya ada pendampingan berikutnya yang dilakukan dari dinas terkait yang di sana. Tentu dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga yang akan melakukan pemantauan itu. Kami juga nanti tentu akan juga cek kembali ya, monitor untuk ini. Memang saya kemarin itu kan bareng dengan saat yang ada kasus yang di yang di Rawa, bukan apa namanya, Kang Royal. Itu sebenarnya itu kasus-kasus itu bersamaan dengan itu. Jadi ada yang di Pasuruan ditangani oleh dinas UPTK, bukan dinas muda perempuan, di bawahnya itu ada yang bagian layanannya itu namanya UPTD PPA di provinsi. Gitu. Kemudian kalau yang ini Pak, syarat-syaratnya ya. Itu dari mana? Ini salah satu contoh kasus gitu Pak di tetangganya Bapak itu. Oh, ya. Intinya sih kalau untuk bekerja ke luar negeri kan memang nggak ada disyaratkan, itu kan biasanya sudah ditentukan kebutuhan di sananya, misalnya syaratnya diperlukan ini. Nah, biasanya seperti itu sudah ada ketentuan itu. Kemudian kalau yang selama ini juga dilakukan oleh Kemnaker, kan polisi ini di Kementerian Tenaga Kerja, itu ada ketentuan minimal usia 18 kalau yang untuk bekerja di perorangan, artinya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, itu biasanya minimal 21 atau 22, itu sudah ada ketentuan. Karena dia waktu itu sempat di class action juga zaman tahun yang dulu oleh PJTKI atau PPTKI itu di class action supaya umurnya diturunkan. Tapi kalau untuk yang bekerja di perorangan itu usianya adalah di atas 21, karena secara psikologis sudah lebih bisa bertanggung jawab dibanding yang 18. Tapi untuk yang bekerja seperti di pabrik segala itu sebenarnya minimal 18 tahun itu sudah dibolehkan. Itu yang saya tahu peraturannya seperti itu. Nah kalau yang untuk dia harus memiliki paspor, visa sampai seperti itu, sebenarnya ya sudah ada prosedurnya Pak. Kalau dia nggak ngurus sama sekali, ini pasti diurus sama pihak yang merekrut atau ada orang yang mengurus itu. Ini yang berpotensi, tadi saya bilang itu berpotensi untuk dia dikendalikan. Dan dia biasanya ada juga yang modusnya dia mengurus seperti itu tidak dipungut biaya, tapi nanti gajinya dipotong. Bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang makanya yang terjadi seringkali mereka para pekerja kita yang sudah terlanjur dikirim ke sana selama rata-rata antara 5 sampai bulan ke-7 itu mereka tidak menerima gaji, alias dipotong itu hanya mereka untuk makan. Nah yang runyamnya lagi kalau dia di sana baru 3 bulan bermasalah sehingga dipulangkan misalnya seperti itu, atau dia tidak memiliki kompetensinya sehingga dipulangkan. Ini kalau yang resmi ya, itu akhirnya dia hanya menjadi beban hutang saja. Itu yang terjadi rentan berikutnya. Nah itu. Nah kalau yang ini bukan nggak mungkin, tadi memang di Kamboja tadi yang seperti online, jangan-jangan itu atau yang lain kita belum tahu, ini perlu ada data yang lebih itu. Tapi paling tidak kalau dia nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu bisa berangkat, bahkan orang tuanya pun nggak tahu, itu tentu perlu harus ditelusuri lagi dia sesungguhnya. Nanti kalau misalnya ini bisa juga Pak menghubungi di tempat kami, kan ada layanan SAPA 129, bisa diinformasikan di situ dokumen-dokumennya nanti supaya ditindaklanjuti, itu kira-kira seperti itu.
Dan kami nanti juga tentu catatan ini nanti kami menyatat, kami bisa angkat juga di gugus tugas supaya ada. Tapi tentu datanya kalau bisa sih kita dapat informasi untuk memudahkan kalau nanti ngeblank aja kan kita juga bingung jadi kesulitan mencarinya. Minimal itu harus ada itu. Kira-kira seperti itu kalau yang terjadi selama, dan itu cukup banyak Pak. Kalau yang kasus begini terus kan memang ini kan mafia seperti ini kan sampai jaringannya sampai luar negeri, tidak bisa kita selesaikan di sini. Memang harus kita perkuat betul supaya mereka tidak berangkat. Kalaupun benar-benar berangkat pekerja kita itu memang benar-benar yang kompeten dan resmi. Kalau sudah seperti itu dan sampai sana pun, ini yang sering terjadi kan tidak lapor KBRI atau KJRI di sana, sehingga begitu ada masalah kesulitan dia untuk mengakses bantuan-bantuan. Makanya, dan itu sering diabaikan, apalagi sekarang lapor kayaknya ribet, nggak mau. Padahal sekarang kan gampang, lapor bisa lewat online juga bisa. Itu perlunya, karena wakil kita di luar negeri ya hanya itu satu-satunya. Begitu kita ada masalah, kalau dia tidak terlaporkan maka pasti kebingungan, maksudnya menjadi kesulitan untuk melakukan bantuan-bantuannya. Ya. Kesulitan komunikasi juga nanti yang akan dilihat. Oke, baik. Yang tadi terkait Royal Lawa Bebek itu sudah ada Pak, pas penanganannya sampai saat sejauh ini sudah ada dari pemerintah? Kemarin jadi dari yang hasil investigasi Kompas itu kami tentu bagi kami itu adalah pemicu ya, karena memang kami juga sudah punya program yang sudah terencana dengan rencana aksi nasional itu. Tapi dengan diangkat itu tentu ini bisa sekaligus men-stressing untuk provinsi yang atau kabupaten kota yang memiliki wilayah-wilayah semacam itu. Nah, di Rawa Bebek atau yang di Camp Royal itu kami kemarin dari berdasarkan investigasi itu kami memang rapat dilakukan oleh Deputi Perlindungan Khusus Anak itu dengan mengundang terbatas kemarin itu, termasuk melibatkan DKI, Jawa Barat. Jawa Barat hadir secara online, kemudian dari staf khusus menteri dan juga ada dari kejaksaan maupun dari kepolisian dan Kemsos itu juga ada hadir. Kemudian dari situ kami tidak lanjuti dengan kemarin yang seminggu yang lalu kayaknya ya, kita rapat, belum ada seminggu malahan, tanggal 22 atau 23 bukan, tanggal 14. Nah, itu kita lakukan, dan kemudian kami sudah bersepakat dengan Provinsi DKI, tapi belum sampai sepakat seperti apa nantinya. Tapi kami besok tanggal hari Selasa pagi itu kami akan rapatkan kembali, tapi fokus kira-kira langkahnya apa yang untuk mengangkat daerah tersebut supaya lebih tertata, karena kita kan sudah pengalaman juga bagaimana dengan Kan Doli di Surabaya itu kemudian diubah yang nanti rencana menjadi kampung daerah wisata, desa wisata. Terus kemudian di sini kan juga ada waktu itu penataan untuk kawasan Kalijodo misalnya, kawasan Perumpung juga kan. Nah, kami harapkan nanti bisa paling tidak bisa tertata seperti itu. Apalagi kemarin juga sempat kita harus ini, karena kasus yang direkam Royal itu bukan hanya sekali, tapi kalau infonya dari UPT PPA-nya Provinsi DKI, jadi namanya sekarang berubah. Kalau dulu namanya UPTD P2TP2A, sekarang UPT PPA itu yang punya DKI. Itu mereka juga menyampaikan bahwa di sana sudah ada berjilid-jilid mereka menangani. Jadi tahun 19 apa tahun 18 saya lupa, itu menangani misalnya berapa orang. Kemudian tahun 2020 menangani juga. Berarti kan di situ ada sudah kayak daur gitu. Jadi tentu di sini dalam kehidupan hari-harinya akan berpengaruh, seperti anak-anak di sana kesehariannya jadi menyaksikan betul
kayak apa kehidupan seperti itu. Jadi kehidupan yang tentu ada eksploitasi seksual di sana, dan sebagainya itu yang harus kita benahi tentunya. Nah ini nanti kami akan sampaikan secara teknis dengan dinas provinsi DKI. Kemudian kami harapkan nanti bisa sampai menjadi komitmennya gubernur gitu. Kami harapkan seperti itu sehingga nanti bisa diangkat. Dan sebenarnya di rapat yang lalu juga disampaikan bahwa bukan hanya itu, kami akan dalam waktu nanti masih kami atur jadwalnya untuk kami sosialisasikan tentang TPPO ini kepada para pengusaha hotel yang selama ini maupun beberapa apartemen yang selama ini sering dipakai untuk transaksi. Kalau perlu supaya nanti kita bisa mengadvokasikan kepada gubernur agar menindak untuk daerah seperti itu misalnya, karena memang kewenangan kami kan tidak sampai ke sana ya, kami tentu melakukan advokasi ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Pri. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, ada 2 di sini. Boleh dari Bapaknya dulu. Mic-nya di mana? Ya baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Rizal dari Bisnis Indonesia Pak. Nah ini Pak, kebetulan saya berasal dari NTT di mana daerah itu juga merupakan rawan trafficking Pak. Nah ada kejadian itu mereka tidak keluar negeri ke daerah Jawa, di Jakarta pernah ada kejadian. Mereka menjadi PRT dan mengalami berbagai tindak kekerasan gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak melihat apakah RUU PPRT yang saat ini tengah didorong oleh semua masyarakat agar bisa disahkan menjadi undang-undang itu bisa menjadi bantalan perlindungan bagi siapa saja termasuk PRT yang untuk bisa mencegah mereka menjadi korban trafficking juga Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang tips Pak, mungkin ada tips praktis nggak Pak bagi masyarakat awam untuk mencegah dia menjadi korban TPPO Pak? Seperti itu Pak, terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung jawab Pak? Ditampung dulu, oke, satu lagi ya. Ya baik Pak, saya cuma bertanya ya Pak, ini kan sejauh ini kasus-kasus seperti ini masih terus terjadi ya Pak ya. Ada nggak Pak cara yang efektif dalam mengatasi masalah ini? Dan yang kedua, kenapa si korban human trafficking ini selalu menyasar kepada perempuan dan anak? Terima kasih Pak. Oke baik, mau dijawab yang kedua dulu atau yang pertama dulu Pak? Dua-duanya yang kedua. Silakan. Saling terkait. Terima kasih Mas Rizal. Kalau yang kedua Pak Ivan. Pak. Tadi yang RUU PRT jadi lebih kepada pekerja, memang di substansi saya juga sih bekerja ini. Jadi RUU PRT itu, kalau RUU PRT Pak, jadi intinya selama ini kami sudah membahas meskipun belum menjadi belum menjadi draftnya resmi dari DPR. DPR itu masih melontarkan yang selama ini belum menjadi resmi yang dikirim ke pemerintah, tapi kami beberapa kali melakukan pembahasan, bahkan bersama dengan kantor staf presiden, kan dengan KSP yang komandannya. Mereka sudah membentuk gugus tugas, kami anggota dari itu. Nah kemudian Pak Presiden juga sudah berstatement seandainya nanti DPR kami harapkan segera mengirimkan. Kalau mengirimkan maka yang ditunjukkan leadingnya dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kami juga jadi anggota di situ. Nah, kami sangat sepakat dengan pekerja rumah tangga ini agar ada undang-undangnya, karena memang ini sudah lama. Bahkan saya kenal tentang wacana-wacana ini sejak 2006. Kemudian BPPA juga pernah melakukan kajian itu sejak 2007 itu juga waktu itu sampai mengirimkan draftnya, kemudian
di penghujung terakhir 2000 waktu itu kan sudah masuk dalam proleg tapi batal lagi karena kalah dengan lebih mengutamakan yang perlindungan pekerja di dalam negeri di luar negeri ya waktu itu, sehingga di drop lagi itu. Nah itu kemudian dijadikanlah surat Menaker, jadi apa namanya, peraturan perlindungan kerja tentang pekerja rumah tangga, hanya permen tidak begitu kuat, berbeda dengan undang-undang. Tentu dengan apa itu kan dijamin nanti hak cutinya segala macam itu kan jadi ada semua, otomatis ini termasuk pengupahannya menjadi jelas. Terus kemudian ini berupaya untuk profesional, jadi kan pekerja yang profesional, jadi bukan hanya membantu gitu. Kalau istilahnya membantu maka di situ tidak bisa ada ukuran kayak upahnya segala macam gitu, sehingga di situ pekerjaannya pun menjadi jelas, ranah pekerjaannya apa saja itu juga sudah diatur. Itu kami sudah menyiapkan DIN-nya meskipun itu belum resmi. Harapannya kalau misalnya itu resmi dikirimkan dan hasilnya kurang lebih sama, maka ini pembahasan jadi tidak berlarut-larut supaya lebih cepat. Itu maksudnya seperti itu, kami sudah berusaha seperti itu pemerintah gitu. Ini yang tapi sampai sekarang dari DPR-nya juga belum berkirim kepada Presiden, sehingga Presiden kan tentu belum bisa mendelegasikan kepada biasanya 5 yang ditunjuk itu, atau 5 atau 6 kementerian lembaga termasuk dalam hal ini kemudian itu kira-kira seperti itu. Kalau yang untuk PRT kami harapkan nanti memang itu terjadi, tentu bisa mengurangi tadi tidak pidana orang. Nah kemudian kenapa kira-kira tipsnya apa yang supaya kasusnya tidak berulang gitu. Jadi ini kan kalau untuk seperti ini sebenarnya pemerintah memang saya pikir harus banyak meningkatkan ininya sosialisasi, kemudian juga bukan hanya sosialisasinya sampai kepada level pimpinan-pimpinan di bawah tuh, yang seperti di desa, kemudian juga di organisasi masyarakat yang di bawah itu komunitas-komunitas. Kami pun sedang mengupayakan supaya kan kami dulu punya peraturan menteri yang terkait bagaimana untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui komunitas, tapi itu kurang sudah tidak relevan dengan PP 45 2017, sehingga kami akan perbaiki yang terkini bagaimana supaya intinya masyarakat baik itu perorangan maupun supaya ikut bergerak. Itu harapannya bisa menjawab seperti harapannya Pak Ivan tadi, tips-tips yang untuk ini memang harus ke masyarakat langsung. Itu jadi aparat-aparat kita ini harus tingkat kepeduliannya tinggi gitu. Kalau kita cuek-cuekan udah berangkat urusannya masing-masing, itu bakalan berulang. Kemudian karena memang sangat gencar si mafia, orang yang memanfaatkan dari keuntungan bisnis ini, itu yang membuat kita agak kerepotan ketika ini rekrutmen terjadi, karena bisnis ini kan cukup besar. Kalau berdasarkan penelitian atau informasi yang kami peroleh, itu bahkan kalau pergi misalnya ke luar negerinya kemana, apakah ke Malaysia itu misalnya, satu orang bisa dapat sekian juta, itu kan sudah kelihatan meskipun tidak langsung. Itu bisa jadi seperti tadi, karena sistem pembayarannya itu kan gajinya itu misalnya dia dipotongan 7 bulan, ada yang 5 bulan gitu. Padahal kontrak hanya 2 tahun. Kalau kontrak 2 tahun, 7 bulan dia habis kepotong, berarti dia cuma menerima gaji sebenarnya hanya berapa bulan. Dipotong dari 24 bulan, dipotong 7 bulan, berarti cuma itu dia terima duit. Makanya cenderung memperpanjang lagi, karena uang yang di awal itu hanya untuk lebih banyak bayar hutang, kemudian untuk kehidupan di hari-hari. Nah yang berikutnya biasanya dia memperpanjang. Nah ketika memperpanjang seringkali juga tergiur dari yang lain, yang tidak melapor, kemudian hanya mengentengkan, yang terjadi akhirnya banyak terjadi mereka mengalami pelanggaran. Kenapa perempuan? Karena memang yang lebih rentan, dan itu tadi
permintaan dari luar negeri itu yang banyak adalah yang untuk sebagai pekerja rumah tangga. Sementara di tempat kita itu banyak perempuan yang memang masih tingkat pendidikannya yang rendah, dan sementara dari luar negeri kan tidak membutuhkan pendidikan. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah skillnya kan, skill itu yang akhirnya seringkali dimanipulasi oleh si ini sertifikat seolah dia sudah ikut pelatihan ini itu gitu, yang akhirnya itu yang ilegal. Tapi kalau yang melalui prosedur resmi itu kan sekarang sudah ada aturannya, masuk ke OPP orientasi persiapan keberangkatan ya namanya, kalau nggak salah OPP itu di situ dibekali berbagai macam keterampilan, ditambah dengan materi-materi seperti penguatan mentalnya. Kemudian kami juga usulkan supaya mereka dikenalkan tentang selain penguatan mental, tentang kejahatan seksual, karena banyak yang mereka sampai di sana karena relasi kuasanya yang rendah itu, mereka hanya sebagai PRT seringkali digoda oleh pihak lain, entah itu majikannya, entah pihak-pihak lain di situ, yang dia tanpa sadari bahwa itu sudah masuk ranah kekerasan. Itu supaya dengan dibekali materi itu kami harapkan dia bisa maintain diri, jadi bisa menolak, bisa bangkit, speak up gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, itu tadi jawabannya terkait mungkin menekankan saja terkait yang tips-tipsnya tadi ya Pak, tips praktis untuk mencegah mereka terkena jeratan TPPO gitu. Mungkin dari pengalaman yang dari kasus-kasus ini bisa tipsnya lebih cermat lagi membaca informasi begitu Pak, kalau yang dari modus-modus seperti lowongan kerja begitu, terus juga tadi ada pasangan pengantin gitu ya Pak ya. Oh iya, pasangan gitu ya. Jadi agar lebih cepat lagi membaca informasi seperti itu, kemudian juga ada sosialisasi ke pimpinan daerah termasuk di desa-desa seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Satu lagi pakai. Satu lagi. Siap. Perkenalkan Pak, saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Kebetulan saya ini tadi ditampilkan juga. Kira-kira untuk jumlah gugus tugas yang di provinsi itu saat ini ada berapa yang sudah ada, terus kemudian yang di kabupaten atau kota sudah ada berapa gitu, itu mungkin bisa disebutkan Pak, terus apakah sudah semua atau belum. Nah yang kedua, kira-kira ada intervensi khusus nggak sih Pak ke daerah-daerah yang misalkan tadi Bapak juga menyebut beberapa daerah yang memang tinggi gitu tingkat perdagangan orangnya, apakah ada intervensi khusus dengan melakukan program-program pembinaan secara intensif atau seperti apa gitu Pak? Itu. Dan satu lagi, kira-kira peran pemerintah daerah dalam hal ini selain tadi membentuk gugus tugas itu, apalagi ya Pak, apakah bisa lebih kuat gitu intervensinya, karena ini kan juga di beberapa daerah yang memang sudah lekat budaya pekerja migrannya kan memang jadi salah satu pendapatan daerah juga begitu ya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk provinsi udah gugus tugas di tingkat provinsi udah hampir semua, kecuali Papua ya. Papua dan Papua Barat, kecuali itu. Kemudian kalau kabupaten kota itu ada 245 kabupaten kota. Itu gugus tugasnya ya. Hanya yang perlu saya garis bawahi dengan perpres yang baru tentang untuk pembenahan gugus tugas ini, tentu kami ada yang masa, kan mereka ada masanya 3 tahun atau berapa tahun gitu. Jadi ini harus kita update lagi yang terkini itu seperti apa. Kemudian juga tentu kita harus evaluasi jalannya seperti apa gitu. Karena memang itu tadi dinas-dinas
Artinya seperti tadi saya sampaikan, itu kan peran-perannya itu kadang-kadang masih perlu teguran dari, kalau dalam hal ini daerah tentu pimpinan daerah yang harus kita kuatkan lagi. Jadi itu, kemudian apa ya tadi pertanyaannya? Intervensi khusus apa Pak yang dilakukan di kota-kota yang banyak terjadi kasus? Ya. Jadi untuk di daerah-daerah kami sebutkan, kami berangkat dari kasus yang masuk ya. Selama ini untuk yang masuk itu ada 10 provinsi cukup besar kasus TPPO-nya. Jadi mulai dari terutama ya Jawa Barat itu kita masukin, kemudian yang terakhir kemarin di Sulawesi Utara ya itu juga kita masuk, Sulawesi Selatan kita masuk, kemudian kalau di NTB itu sudah pasti. Jadi untuk yang wilayah-wilayah ini kita perkuat aparat pencegahan. Kemudian kami juga sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan punyanya kementerian lain. Terus kami kan juga saat ini Bu Menteri kan memiliki program kegiatan yang di desa itu namanya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Itu juga kita kaitkan ke sana. Jadi karena di situ ada 5 arahan presiden yang harus sampai diterapkan di desa. Nah itu salah nomor 3-nya kalau nggak salah itu dalam rangka penurunan kekerasan. Jadi itu bagian dari itu bagaimana polanya dari setiap desa itu nanti kelembagaannya kita benahi, kemudian dia harus memiliki peraturan desa, diantaranya begitu ya untuk perdes yang menangani urusan perempuan dan anak. Jadi kalau ada kekerasan segala macam itu desa sendiri juga care untuk mengantarkan itu. Kemudian juga ada aset-aset daerah yang digunakan untuk membenahi atau menangani perempuan dan anak tadi. Kemudian berikutnya lagi, jadi selain 4 indikator itu ada 5 arahan presiden tadi yang memang harus dilakukan. Jadi ketika di situ ada pekerja anaknya tinggi, kemudian perkawinan anaknya tinggi, kemudian pemberdayaan ekonomi seperti apa di sana, itu yang harus kita kuatkan. Kalau dia jalan semua ini, maka termasuk pengasuhan anak. Jadi kalau jalan semua, tentu kasus-kasus tadi bisa ditekan. Nah, untuk daerah-daerah yang itu tadi, kalau itu sudah ditentukan, kalau yang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak itu wilayahnya mana aja, setiap provinsi ada 2 kabupaten pilonya, setiap kabupaten ada 2 desa. Nah tentu nanti disinergikan untuk yang daerah kantong TKI atau kantong pekerja migran Indonesia. Nah itu kan kita pola-pola itu akan kita terapkan juga gitu. Kemudian untuk yang daerah transit tentu berbeda penanganannya. Jadi yang kita kuatkan, jadi ya supaya bagaimana melayani mereka apabila terjadi korban seperti daerah Kepri, khususnya di Batam itu kan tempat buangan, istilahnya dari luar negeri ditampungnya di situ gitu. Atau yang mau berangkat biasanya melalui jalur sana. Nah ketika di situ nggak jadi atau terhambat, disitulah provinsi terkait itu juga kita harapkan memiliki anggaran itu, dan kami harapkan nanti bisa tergalang lagi dulu. Dulu sebenarnya ada perjanjian kerjasama antara provinsi pengirim dengan provinsi transit seperti itu. Jadi misalnya antara Jawa Timur dengan Kalbar dengan Kepri itu ada perjanjiannya. Jadi ketika ada korban tinggal kontak, udah langsung bisa ditangani, dipulangkan misalnya seperti itu. Nah itu kan perjanjian begini biasanya usianya kan tidak selamanya, 3 tahun, ada yang 2 tahun, jadi itu harus dibenahi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi beda ketika daerah tujuan, daerah transit dengan daerah kantor, meskipun itu kasusnya TPPO semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Sudah menjawab semua ya berarti ya Mas Ma'ruf. Oke, baik. Ini pertanyaan sudah dijawab semua Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk menutup agenda ataupun media talk KPPA pada siang ini. Baik, terima kasih atas waktunya dengan kami. Dengan adanya ini tentu kami harapkan nanti terpublikasi dengan baik ya, dan rencana-rencana kami ke depan.
karena bagaimanapun upaya presiden melalui peraturan presiden dalam rangka mencegah maupun menangani tindak pidana perdagangan orang itu sudah sangat serius kami lakukan. Langkah-langkahnya juga kami lakukan, namun nanti tentu sepulang dari setiap kementerian lembaga maupun di OPD di dinas-dinas, dan nanti kami himbau juga para pimpinan daerah juga memfokuskan itu, karena ini sudah dinyatakan oleh Presiden sebagai darurat tindak pidana perdagangan orang. Tentu kita semua harus menyikapi itu dan mengupayakan terbaik supaya warga negara kita tidak terjebak dan kita tidak dikatakan sebagai negara yang pengirim pekerja migran yang bermasalah. Jadi kira-kira seperti itu dari kami. Terima kasih atas waktunya, dan kami juga apresiasi atas kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Priyadi Santoso yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan mungkin dicukupkan saja diskusi kita pada siang hari ini. Nanti kalau ada teman-teman wartawan yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh ke beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat akhir pekan mungkin. Dan sampai ketemu di media talk selanjutnya. Terima kasih.